kalau tadi Anda hanya mendengarkan suaranya karena sedang dalam perjalanan menuju studio. Nah, sekarang sudah hadir di samping saya langsung Mas Tuhu Nugraha. Selamat malam, selamat datang. Halo, selamat. Perjalanan macet sepertinya. Iya, betul Baik, sekali. tadi sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan, karena menarik tadi poin-poin yang saya dapatkan dari Mas Tuhu adalah bagaimana literasi harusnya diberikan kepada masyarakat secara maksimal dan juga bagaimana masyarakat supaya lebih bisa memilah-milah mendapatkan informasi. Iya. Tapi sebelum nanti kita ke sana, kita akan mengenalkan dulu Pak Dedi. Ini kan bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Sebelumnya juga yang sempat booming, banyak juga yang mengikuti adalah VTube, Pak. Nah, ini adakah perbedaan dengan yang baru saja terjadi saat ini yaitu TikTokers, Pak? Ya, sebetulnya kita menjaga ruang digital ini dari semua konten negatif, baik itu kemarin ada kasus YouTube ataupun sekarang ada TikTokers gitu ya. Pada intinya sebetulnya adalah seluruh aktivitas di ruang digital itu diperbolehkan kecuali yang dilarang oleh undang-undang. Nah, dalam hal kasus TikTokers ini sebetulnya yang dilanggar itu dua hal, Mbak. Yang pertama adalah penghimpunan dana masyarakat, yang kedua adalah pengelolaan investasi. Dan dua-duanya ini dilakukan secara ilegal. Makanya saya sepakat bahwa yang perlu didorong adalah baik kasus yang terdahulu maupun kasus yang sekarang ada dua hal. Yang pertama adalah literasi finansial, bagaimana masyarakat bisa berinvestasi secara aman, memilih format investasi yang betul-betul optimal dan secara regulasi juga legal. Dan yang kedua adalah literasi digital, bagaimana kecakapan masyarakat untuk menggunakan dan merespon instrumen digital untuk kepentingan yang positif dan produktif. Jadi literasi finansial dan literasi digital ini dua-duanya yang harus diutamakan baik di kasus sebelumnya maupun kasus-kasus yang saat ini berkembang. Baik, literasi finansial, literasi digital, Mas Tuhu. Ini bukan hal yang cukup mudah tentunya bagi masyarakat Indonesia. Iya, ada hal-hal mungkin yang bisa diberikan saran kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang tepat mengenai dua hal ini. Ya, jadi kalau menurut saya, karena saya banyak di industri digital dan saya sangat sedih memang banyak sekali terjadi kasus-kasus semacam ini. Digital ini kan sesuatu yang baru. Jadi memang perlu lebih banyak kita belajar bagaimana memitigasi potensi resiko. Selama ini kita cuma melihatin, wah digital bisa ini, bisa itu, dan lain-lain. Jadi di lingkungan saya pun saya selalu mengingatkan ketika ada sebuah platform baru, ada aplikasi baru, ada website baru yang meminta data, coba dicek dulu. Kita googling, informasi seperti apa, ini apakah benar atau tidak. Secara logika aja juga kita pikirkan apakah ini secara logika mereka dapat uangnya dari mana ketika untuk bayar kita gitu kan. Jadi kita tahu juga, oh kalau menurut kita nggak logis, kalau menurut saya too good to be true, terlalu indah untuk menjadi nyata, saya patut curiga. Gitu, karena namanya menghasilkan uang itu kan berarti kan butuh kerja keras. Kalau ini kok nggak terlalu keras, ini apa, ada apa? Dengan adanya internet kan sebenarnya kita juga gampang nyari tahu. Apa namanya, misalnya kita TikTokers review, testimonial. Nah nanti kan dari situ kita bisa tahu. Jadi jangan sampai internet ini kita percaya begitu saja. Karena di internet ini antara yang benar sama yang tidak benar itu nyampur jadi satu. Betul. Jadi kalau zaman dulu perbedaannya adalah dengan era digital itu kita dapatkan informasi sudah matang. Kayak TV One ini kan udah ada redaksi, ada apa dan lain-lain. Kalau sekarang itu redaksinya di kita sendiri. Baik, kita yang memfilter sendiri. Kita yang memfilter. Kalau dulu kita sudah difilterkan. Nah itu yang kita harus rubah cara berpikirnya. Jadi kita sebagai individu harus bisa memfilter. Caranya gimana? Cek itu di mesin pencari. Apakah ini benar atau tidak, gitu. Iya, dan rasanya harus ditemukan kesadaran seperti itu. Karena orang banyak yang mikirnya pendek karena pengen praktisnya saja. Lihat hasilnya begitu menggoda, males untuk cari-cari bagaimana background mengenai hal ini. Itu Mas Tuhu. Betul sekali. Baik, nah mungkin terakhir ini juga penutup dari Pak Tongam. Pak Tongam, selain bisa memberikan pesan pada masyarakat, mungkin bisa dijelaskan, adakah kemudian pasal yang bisa membawa pengembang atau pelaku pemilik dari aplikasi ini ke jalur pidana, Pak Tongam? Ya, pertama-tama kami sangat sependapat tadi dengan Pak Tuhu dan Pak Dedi bahwa literasi keuangan terutama yang perlu kita tingkatkan. Satgas Waspada Investasi selalu mengutamakan tindakan preventif ini dan melakukan edukasi sosialisasi kepada masyarakat. Dan bagaimanapun juga ini ibarat supply demand sebenarnya. Supply ini itu ada karena demand-nya nggak ada, karena demand-nya ada. Oleh karena itu kita pengaruhi masyarakat kita terutama dengan memberikan pemahaman mengenai produk-produk keuangan investasi yang perlu diikuti.
Nah, kegiatan TikTok Cash ini bisa saja masuk ke pidana karena melakukan kegiatan penipuan, penggelapan, pasal 378, 372 KUHP. Tapi memang tergantung pada laporan dari para korbannya, dan oleh karena itu kami harapkan para korban yang merasa dirugikan oleh TikTok Cash ini bisa melapor ke kepolisian. Kami juga ingin menyampaikan bahwa dalam edukasi sosialisasi yang selalu kami sampaikan secara simplifikasi adalah apabila ada penawaran yang menggiurkan, memberikan hasil yang sangat tinggi, cek 2L, legal dan logis. Legal artinya cek izinnya, izin badan hukumnya, izin produknya, izin kebuatannya. Kalau tidak ada izinnya jangan diikuti. Kemudian logis, rasionalitas dari imbal hasilnya. Ini bisa kita bayangkan dengan paket pengawas tadi, dengan setor 4,99 juta bisa mendapatkan 120 juta per tahun. Ini sangat tidak masuk akal. Dari mana uangnya? Nah, ini masyarakat kita ajak untuk mengenal secara rasional. Baik, Pak Tongam, terima kasih sudah memberikan pesan kepada masyarakat. Semoga ini juga bisa menjadi edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Sekali lagi juga terima kasih Pak Dedi sudah berkenan untuk bergabung dan juga memberikan informasinya kepada kami. Mas Tuhu, terima kasih sudah Sama-sama. menyempatkan datang ke sini dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat.